Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya jelaskan, salam Pancasila ini adalah diamanahkan oleh Bung Karno sendiri. Dalam suatu event waktu itu, beliau memperkenalkan salam itu agar kita seluruh bangsa ini senantiasa bisa terus menghayati Pancasila dan untuk modal kita mengisi kemerdekaan. Itu waktu sekarang kita timbulkan lagi dari bangsa Indonesia ini kaya akan salam, baik salam agama maupun salam kebangsaan. Inilah kekayaan cermin dari budaya bangsa Indonesia yang namanya adiluhung itu. Inilah kekuatan kita sebetulnya, karena di era yang baru ini, globalisasi ini, eksistensi sesuatu bangsa ditentukan oleh jati diri bangsa itu yang didukung oleh budayanya yang sangat luhur. Bila kita mengabaikan budaya, karena kita sudah tidak mengenal jati diri kita. Karena itu sungguh kita bersyukur kita dapat melakukan forum seminar ini dan mengangkat budaya dari salah satu wilayah Nusantara ini, yaitu kerajaan tua yang kita sebut kerajaan Galuh. Jadi ini salah satu sampel karena banyak yang kita gali dari seluruh Nusantara ini. Inilah dari inti daripada Pancasila. Baiklah Bapak sekalian, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya acara seminar budaya yang bertema Tri Tangtu di Buana sebagai upaya meneguhkan jati diri bangsa untuk menguatkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda khususnya agar mereka semua memahami bahwa Pancasila digali dari akar budaya bangsa, yaitu falsafah-falsafah budaya lokal yang ada di bumi Nusantara atau di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa hadirin sekalian, Bung Karno menyampaikan dalam pidatonya bahwa Bung Karno tidak membuat Pancasila, tetapi menggali dari bumi Indonesia. Ini berarti bahwa sungguhnya Pancasila itu dirumuskan dari apa yang telah ada pada diri bangsa Indonesia, dari falsafah budaya lokal yang ada di bumi Indonesia. Tri Tangtu di Buana adalah salah satu falsafah budaya Sunda Galuh yang bisa kita tunjukkan situs sejarahnya di Jawa Barat, bahwa dahulu telah ada dan benar terdapat kerajaan Galuh di Tatar Sunda yang terbukti telah menerapkan suatu falsafah di dalam menjalankan pemerintahan yang kini di dunia modern falsafah tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda. Falsafah Tri Tangtu di Buana, di mana terkenal atau terdapat 3 lembaga yang menjalankan pemerintahan kerajaan Galuh, yaitu Rama,
yang berarti legislatif, Rabu yang berarti eksekutif, dan Resi yang berarti yudikatif. Hebat ini Pak. Sebelumnya politika Montesquieu zaman modern ini, nenek moyang kita sudah mengenal ini. Jadi kita berarti diukur dari segi dalamnya kebudayaan, termasuk politik setelah menjadi kenyataan. Ini ternyata kita tidak tinggal. Ini patut kita bangga dan bersyukur sebagai bangsa. Rabu eksekutif dan Resi yudikatif. Ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa teori distribusi kekuasaan ataupun teori kekuasaan, pemisahan kekuasaan di dalam menjalankan pemerintahan yang kita kenal pada abad modern sesungguhnya telah ada dan telah diterapkan pada masa dahulu kala oleh nenek moyang kita. Dengan memahami Tritamtu di Buana sebagai contoh falsafah budaya lokal di masa sebelum terbentuknya negara Indonesia, dan di masa kini di Indonesia dan di beberapa negara falsafah ini diterapkan dan dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Seharusnya dapat menyadarkan para generasi muda kita Indonesia untuk tidak pernah merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kita bangsa Indonesia telah memiliki peradaban yang dilandasi nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia yang tetap relevan hingga masa kini dan masa mendatang. Nilai-nilai luhur itulah yang berhasil dirumuskan menjadi Pancasila. Tidak ada alasan bagi generasi muda untuk tidak percaya diri Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai dasar negara, sebagai fondasi dasar didirikannya bangunan negara Indonesia yang merdeka. Pancasila kita jadikan sebagai bintang penuntun, Soekarno mengatakan light star, yaitu sebagai ideologi negara yang memandu kita semua dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila juga kita jadikan sebagai pandangan hidup yang memberikan pedoman kepada kita bagaimana berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga merupakan kekuatan pemersatu bangsa, di mana kita mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir, Pancasila kita jadikan sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai tempat kita menggali apresiasi dan inspirasi dan sekaligus solusi atas segala permasalahan yang dihadapi bangsa. Bapak, Ibu-ibu, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan cintai, kita harus senantiasa membangun dan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional harus kita bangun dengan kekuatan sendiri, yaitu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
di berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Harapan kami, kiranya metode dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam bidang pendidikan haruslah mampu membimbing generasi muda Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, sehingga menjadi manusia-manusia Pancasila yang memiliki kepercayaan diri dan ketangguhan untuk membangun dan memimpin bangsa di masa depan. Sekali lagi saya berpesan, generasi muda adalah pelopor bangsa ini. Generasi muda adalah harapan bangsa. Oleh karena itu, secara berkesinambungan, generasi muda ini harus tetap meningkatkan jati diri dan mutunya, karena memang tantangan, hambatan, rintangan, dan ancaman di masa depan tidak lebih sederhana dan lebih rumit. Itulah harapan saya kepada tadi kesiapan seluruh generasi muda. Nilai-nilai budaya harus dirawat dan diletakkan secara harmonis di berbagai dimensi hidup, termasuk dalam berketuhanan, agar segala keindahan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Semakin kita berpancasila, semakin kita kokoh menjadi Indonesia. Hadirin sekalian, kami kira inilah yang penting saya ingatkan pada forum ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, dan sekaligus saya ucapkan selamat berseminar dengan bertema Tri Tangguh di Buana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Maaf, bukan begini. Kalau begini tabi ya. Jangan. Bung Karno ngasih begini 90 derajat. Wah, ini satu norma yang tegas, ukuran yang tegas 90 derajat. Dengan semangat, tapi ucapan oleh berbagai pembicara, pentingnya semangat. Hidup tanpa semangat, orang sudah leres. Hidup tanpa semangat itu namanya tidak ada tenaga. Karena semangat itu adalah motor dari kehidupan. Apalagi bangsa Indonesia ini memperoleh perjuangannya dengan luar biasa. Semangat perjuangannya itu dengan nilai pengorbanan yang tidak ada terukur, baik harta benda termasuk jiwa raganya dikorbankan untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa bahwa kita ini harus kita sebut bangsa pejuang. Ingat anak-anak, karena kita memperoleh perjuangan dengan perjuangan, tidak dengan cara rutin, tidak bisa. Bukan cara hadiah, ada bangsa lain yang diadakan. Kita tidak. Kita dengan tadi berani berkorban, pantang menyerah untuk merebut kemuliaan. Ini supaya dijadikan tradisi. Dimanapun profesi kita, berikan belakangnya pejuang. Petani pejuang, nelayan pejuang, pengusaha pejuang. Karena pejuang nanti repot dia, mencari untung untuk diri sendiri kan. Tantangannya coy,
TNI punya jati diri. Pertama, tentara juang. Kedua, tentara rakyat. Yang ketiga, ada tentara nasional. Ini jati diri TNI. Ada sumbernya dari rakyat semuanya yang membuat kemerdekaan. Jadi ini perlu saya sampaikan dalam forum ini agar kita tetap memelihara identitas tadi dengan jiwa pejuang. Bapak Rektor, Profesor ini pejuang pendidikan, mulia sekali. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, itulah tugas pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Inilah akhir kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami persilahkan tokoh bangsa kita, bapak bangsa kita, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 dan juga sekaligus menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno.